Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para jamaah ngopinia dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kita diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Untuk edisi kali ini tanggal 28 ya, Desember, ya. 28 Desember hari Senin. Seperti biasa, saya Kang Obe dan Saya John. untuk kali ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu dari YouTubers, guys. YouTubers Mata Batin Channel ya, lumayan sedis juga ya, Kang Jon ya. Kayaknya kita nanti mau memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar channelnya dia aja ya. Oh iya dong. Jadi biar para jamaah juga tahu gitu kan ya. Ada YouTubers dari Mata Batin Channel dan itu sangat luar biasa sekali. Luar biasa, iya. Oke, seperti biasa sebelum ke topik pembahasan ya, ada satu atau dua kata yang sangat Sakral ya. sakral ya. Silakan Kang Jon. Oke, untuk para jamaah Ngopinia, seperti biasa, siapkan kopimu, perhatikan sekitarmu. Saatnya kita mendengarkan Ngopi Nia. Oke, buat para jamaah, alhamdulillah sekarang seperti yang saya tadi bilang. Jadi sebenarnya ini siapa Kang Obe yang mau kita ulik saat ini? Kita obok-obok ya. Obok-obok. Penasaran ya Kang Jon? Penasaran siapa nih? Oke, buat para jamaah, alhamdulillah untuk episode kali ini mungkin agak luar biasa ya, soalnya kita kedatangan dari YouTubers dari channel Mata Batin ya. Alhamdulillah sekarang udah hadir. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Kesibukan apa Kang Ustadz sekarang nih? Lagi pandemi kayak gini kan? Ya, selain kerja seperti biasa juga ada kerjaan baru nih, ngedit buat itu konten gitu. YouTube ya? Iya, betul sekali. Kan YouTube-nya itu namanya Mata Batin Channel ya, Kang Ustadz ya? Iya, betul, Mata Batin Channel. Kenapa dinamakan Mata Batin Channel itu? Ya, seperti namanya Mata Batin Channel, mata batin ya. Kita ambil mata batinnya gitu. Jadi identiknya seolah seperti mistis begitu kan. Mata batin. Padahal biasa gitu. Seperti channel-channel yang lain, cuman untuk lebih jelasnya bisa di-subscribe aja dulu. Langsung aja channelnya langsung ya. Iya, Mata Batin Channel gitu. Jangan lupa di-subscribe sama di-like ya. Ya, nanti di Mata Batin itu kita akan mengetahui apa arti dari mata batinnya itu, seperti itu. Iya, itu dia saya juga penasaran. Konten-konten yang ada di Mata Batin itu apa aja itu? Ya, campur-campur untuk saat ini belum bisa dikualifikasikan ke arah apa gitu, cuman masih campur-campur. Cuman di situ kita lihat dulu peminat dari subscribe kita itu ke arah mana gitu. Nanti kita melayani. Soalnya lihat dari kebanyakan YouTube kan mereka fokus pada satu konten gitu, misal misteri, masak atau apapun. Nah, ini kita cari dulu peminatnya apa gitu. Nah, tapi intinya pasti ke arah mistis. Ya, soalnya namanya juga udah Mata Batin gitu. Iya, betul sekali. Nah, ini Kang Ustadz kan kita udah menyinggung-nyinggung mata batin. Menurut Kang Ustadz nih, mata batin sendiri itu apa sih? Iya. Mata batin itu kalau disimpulkan adalah berarti batin itu hati ya? Iya. Batin itu hati, berarti mata batin adalah kepekaan dari hati itu sendiri. Sehingga kalau kita terjemahkan lebih dalam lagi ke arah kepekaan spiritual yang ketika kita terbuka mata batinnya akan merasakan sesuatu hal yang di luar nalar atau disebut metafisika atau apa ya? Goib lah intinya gitu, seperti itu ya. Di luar kasat mata lah gitu. Ya. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata dohir, melainkan terlihat oleh mata batin. Ya, itulah disebut Mata Batin Channel. Oke. Wah, seru banget ya Kang Jon. Ini
apa awal-awal itu Awal udah agak-agak ini ya. Udah seru banget. Ada goib-goibnya ya. Aduh. Ini Kang Ustad nggak disuguhin ini gimana? Ada tuh kopi atau Kopi Kang Ustad sih kan ngopi Kang Ustad. Kalau sebetulnya sih nggak ngopi ya, Nggak tapi ngopi. kalau udah masuk ke sini namanya kopi nih ya. Iya, Ya, jadi kita- mau tidak mau ya Iya, harus. suguhin aja kopi sama nog asin kalau saya. Nah gini Kang Ustad, saya mau nanya. Jadi kebanyakan orang itu penasaran tentang mata batin, dan ada satu cerita teman saya gitu kan, Kang Ustad ya. Teman saya itu datang ke orang yang spiritual ya, orang Iya. pintar gitu. Ya, terus Dia itu penasaran, pengen melihat makhluk goib gitu. Dan ternyata si teman itu ya datanglah ke orang pintar untuk itu gitu. Nah akhirnya dibuka lah sama si orang pintar itu. Setelah dibuka, dan anehnya dia itu bisa melihat gitu. Tapi kesini kok jadi linglung gitu Ya. dia itu. ya, Itu akibatnya, itu tuh ada akibatnya atau cara penggunaannya yang salah atau gimana Kang Ustad? iya, terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Jadi memang tidak semudah itu untuk membuka mata batin. Kalau misalkan kita datang ke seseorang yang memiliki kemampuan spiritual, terus kita meminta, Pak, tolong bukakan mata batin saya untuk bisa melihat makhluk gaib. Sebetulnya tidak semudah itu. Ada efek samping yang luar biasa setelah itu, dan tidak semua orang bisa membuka mata batin. Akan tetapi kebanyakan itu adalah hipnotis. hipnotis. Jadi mengaktifkan daya imajinasinya si orang yang akan dibuka mata batinnya gitu. Jadi untuk pembukaan mata batin murni itu tidak semudah itu sebetulnya. Nah, kenapa efeknya menjadi luar biasa? Luar biasa di sini kan ada dua ya. Pertama, luar biasa jadi kendala psikologi. Ada Dia jadi juga linglung seperti jadi linglung tadi. seperti itu. Ada juga yang kendalanya itu dia selalu melihat penampakan, bahkan suara-suara. Bahkan dia tidak bisa tidur sama sekali karena dimanapun dia berada, apa yang dia lihat adalah makhluk-makhluk yang di luar kasat mata itu tadi. Seperti itu. Berarti kalau misalnya dibukakan mata batin secara yang hipnotis itu ya, itu berarti bukan yang sebenarnya ya, bukan Iya. mata batin yang sebenarnya gitu. Iya, betul. Cuman Jadi- kita membuka imajinasi orang tersebut, sugesti orang tersebut untuk mengaktifkan sugestinya. berhayal lah istilahnya ya, berhayal. Karena pada dasarnya makhluk gaib yang hadir adalah bayangan dari atau rasa takut dari seorang itu. Nah, orang yang memiliki kemampuan untuk membuka atau membaca karakter orang, dia akan bertanya dulu, kamu pernah melihat apa? Sebelum dibuka mata batin itu. Ya mungkin pengalaman spiritual si orang yang akan dibuka itu, misalkan saya pernah melihat atau mendengar orang bercerita tentang kuntilanak misalkan. Nah, si orang yang bisa membuka itu dia memanfaatkan sugestinya sehingga muncullah wujud yang dia takutkan seperti itu. Nah, bagaimana kalau pembukaan mata batin asli? Oke, sebentar Kang Ustad, tunggu ya. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang itu, alangkah baiknya kita ngopi dulu. Biar nggak panik gitu ya, Kang Jan ya. Iya, Oke. betul. Kayaknya seru Kang Obe ya ini ya. Jawaban-jawabannya semakin menarik lah gitu ya. Semakin mencekam kan ya. Semakin mencekam. Dan saya juga penasaran, ini Kang Jan, tadi Kang Ustad menyinggung pembukaan mata batin. Pembukaan ya? mata batin para jamaah juga pasti penasaran banget ya. Siapa tahu para jamaah ada yang mau dibuka mata batinnya gitu kan. Betul. Tiba-tiba bisa melihat apa Kang Obe? Tiba-tiba bisa melihat cewek bohai gitu. Oke, silakan Kang Ustad. Iya, oke. Seru ya. Pembahasannya seru. Soalnya ketika kita membahas mata batin dari tadi sebetulnya udah ada yang hadir di sini di studio ini. Dan saya merasakan saat ini dada saya seperti sesak gitu ya. Dan kalau dilihat dari aura studio ini seperti berkabut seperti itu. Nah, ini tandanya ada kehadiran atau kemunculan atau frekuensi yang nyambung ke kita begitu. Dan mungkin di beberapa
menit ke depan bisa dihadirkan di sini seperti itu. Nah, untuk kita ikut berkomunikasi karena ada makhluk-makhluk Iya. ada makhluk-makhluk di luar kasat mata kita Iya. itu ada sebagian yang bisa diajak komunikasi sebetulnya. Nah, percaya atau tidak, hanya orang-orang yang meyakini aja yang bisa atau meyakinilah katakan Iya, seperti itu iya. bisa mempercayai Iya. bahwa memang bisa dihadirkan dan bisa diajak komunikasi. Nah, Gitu. kembali ke topik yang tadi. Pertanyaannya adalah apa tadi? Pembukaan mata batin yang mata asli. batin. Nah, seperti sebelumnya saya jelaskan bahwa tidak semudah untuk membuka mata batin karena ada proses-proses tertentu dan banyak prosesnya. Adapun yang instan adalah kita harus mempersiapkan dulu fisik dan mental. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika dibuka mata batin, maka dibuka gerbang cakra yang ada, salah satu gerbang cakra yang ada di tubuh orang tersebut. Nah, resikonya ketika cakra itu dibuka, maka berbagai macam energi bisa masuk. Seperti itu. Jadi mental juga harus siap dulu ya. Iya, betul Nggak sekali. sembarangan ya. Sembarangan. Mentang-mentang kita penasaran, kita mau dibuka mata batin, langsung dibuka mah Langsung bahaya dibuka, juga ya. langsung Iya, pingsan betul kayaknya sekali. gitu kan. Dan banyak kejadian ketika dibuka mata batin, betul, pingsan, ada yang lari, bahkan ada yang tidak terkontrol sama sekali, dia teriak-teriak seperti orang yang 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 gila, Gila lah. orang-orang gila seperti itu. Kenapa? Karena dia melihat sesuatu yang tidak wajar menurut dia seperti itu. Nah, untuk pembukaan mata batin tersebut, ya seorang ahli atau yang memiliki kemampuan untuk membuka mata batin, dia akan menjaga supaya satu frekuensi aja yang dibukanya, karena ketika portal gaib dibuka, ribuan bahkan puluhan ribu makhluk gaib itu masuk, terlihat. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak sembarangan untuk membuka mata batin. Iya, betul. Jadi tidak bisa melihat satu makhluk. Nah, kenapa orang melihat di sini ada, setelah dibuka mata batin ya, dia melihat seolah ada satu makhluk. Nah, itu yang disebut hipnotis atau menggunakan sugesti orang tersebut untuk melihat makhluk gaib. Nah, itu disebut hipnotis ya. gitu. Cuman satu makhluk. Tapi mungkin di luar sana ada banyak orang yang bisa melakukan yang seperti yang saya sebutkan, bukan hipnotis, melainkan pembukaan mata batin. Cuman berdasar ilmu yang saya miliki atau saya ketahui bahwa membuka mata batin adalah dengan cara pertama, mengosongkan pikiran orang yang dibuka mata batinnya. Kemudian seorang praktisi, dia akan membacakan amalan atau apapun ya. Nah, dia akan mentransferkan energi untuk membuka cakra ajna. Nah, gitu. Sebetulnya ada 3 cakra yang dibuka, tapi kebanyakan. Apa itu Kang Ustadz tuh? Tadi cakra apa? Ajna. Ajna. Cakra ajna itu adalah cakra yang terletak di antara tengah-tengah kening. Jadi mata ketiga lah gitu ya. Nah, itu ajna namanya, mata ketiga itu di antara kedua mata kita, di tengah-tengahnya. Nah, itu ajna. Nah, sederhananya ajna itu dibuka dengan kekuatan energi seorang praktisi. Maka secara tidak langsung mata batinnya terbuka. Seperti itu. Tanpa si orang yang akan dibukakan tersebut tuh membacakan amalan-amalan lain ya. Tanpa membaca amalan-amalan lain, sangat mudah sekali sebetulnya. Cuman ada yang lebih mantap lagi, membuka 3 cakra. Nah, cakra apa aja itu Kang? Pertama, cakra ajna. Kedua, cakra mahkota. Ketiganya, cakra dada atau cakra jantung. Nah, ketiga cakra itu ketika dibuka, maka tidak akan bisa termanipulasi, atau dia fokus dengan sangat jelas bisa melihat seperti itu. Bukan hipnotis lagi ya itu. Bukan hipnotis lagi, dan ini sangat luar biasa. Butuh mental, saudara. Mental yang sangat kuat ya. Iya, betul sekali. Soalnya kita kalau misalkan nonton di TV gitu, film horor gitu ya, Iya. udah sangat takut juga ya. Takut Apalagi ya. kalau asli Apalagi gitu kan. kalau kita melihat langsung ya. Aduh. Dan pernah ada satu kejadian,
ada orang yang minta dibuka mata batin, ya gitu ya. Nah, saya tanya apa udah siap mental. Nah, karena tidak semudah itu untuk membuka mata batin. Kata dia ya siap, katanya gitu. Tapi ketika saya buka, akhirnya dia kayak orang linglung gitu, nggak bisa ngomong sama sekali, dia malah mangap aja gitu. Nah, saya tanya ada apa dia nggak bisa jawab apa-apa gitu, cuman dia nunjuk ke depan kayak gitu. Mungkin Kang Ustad itu dari mulut tuh siap, tapi hati kecilnya mungkin ya. Iya, jadi kaku lah. Mungkin Nah, hati untuk kecilnya yang nggak kasus menerima. seperti ini Kang Ustad ya, kadang ada orang yang dia belum pernah pergi kemana-mana untuk membuka mata batinnya ya, tapi dia tidak bisa melihat langsung, cuman apa namanya kalau bahasa Sunda mah sakolebat gitu ya. Nah, Lebat ya. itu kasus seperti itu bagaimana Kang Ustad? Nah, ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan secara alamiah yang disebut kepekaan gitu kan. Pada dasarnya setiap orang memiliki kepekaan itu. Nah, ada yang dia berkembang dengan alamiah, dengan sentuhan atau gesekan energi alam. Ada juga yang diulik atau dipelajari dengan amalan. Iya. Nah, terus gimana kasusnya ketika seseorang seolah melihat sekelebatan? Nah, itu artinya dia memiliki kepekaan secara batin tanpa harus diolah. Dari mana itu? Itu karunia dari Allah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau yang indigo itu bisa melihat sesuatu yang goib ya Kang Ustad ya. Nah, ini beda lagi pembahasannya ya. Tadi mata batin atau pembukaan mata batin itu pure orang yang tidak memiliki kemampuan dibuka mata batinnya. Iya. Adapun yang orang yang melihat kelebatan itu karena dia memiliki kepekaan. Nah, sekarang bagaimana kasusnya dengan indigo? Apakah dia memiliki kepekaan mata batin? Nah, ternyata bukan. Kenapa bukan? Orang indigo itu bukan dia memiliki kepekaan mata batin, sama aja seperti kita orang biasa. Cuman di dalam tubuhnya itu ada jin yang menggunakan badannya untuk dia bisa melihat teman-temannya. Maka terlihatlah bahwa seorang itu indigo, bisa melihat makhluk gaib. Nah, kenapa bisa dibilang seperti itu? Kita lihat latar belakangnya. Karena tidak, tadi seperti dibilang, tidak mudah untuk membuka mata batin. Iya benar. Ada proses-prosesnya. Nah, kenapa tiba-tiba orang bisa melihat seolah dia itu peka banget gitu. Nah, ini harus dicurigai. Orang-orang indigo adalah orang-orang yang di dalam tubuhnya ada makhluk gaibnya. Dan ini adalah penyakit gitu. Oh, berarti indigo ini jenis penyakit. Sejenis penyakit, bukan keistimewaan. Berarti seorang indigo juga bisa diobati dan misalnya keistimewaannya tuh mungkin bisa normal lagi gitu ya Ustaz ya. Iya. Nah, iya betul. Tapi itu bisa dimanfaatin dengan yang baik-baik mungkin kan Ustaz? Iya. Jadi kembali ke orangnya. Oke. Kalau misalkan bergaulnya dengan orang baik, maka indigonya itu bisa dimanfaatkan untuk pengobatan atau untuk membantu orang bukan melihat masa depan ya, karena tidak ada yang tahu ya masa depan kita itu kecuali Allah. Mungkin memprediksikan atau mengira-ngira. Itu mengira-ngira. Nah, si indigo ini kalau diruqyah dia sembuh. Disembuh pasti. Bisa sembuh. Sembuh pasti. Kenapa? Karena ada jinnya di dalam tubuhnya. Nah, indigo itu adalah istilah medis. Istilah medis. Berarti penyakit kan? Iya. Iya. Nah, mungkin dari pembahasan ini saya dari tadi merasakan sesuatu ya di studio ini. Ada apa? Ada apakah gerangan Kang Ustad? Aduh, saya juga agak-agak sedikit merinding ini. Kang Obi mah udah pasti tahu ini. Ya mungkin para pendengar juga di sana yang memiliki kepekaan mata batin merasakan dari obrolan kita ini ada sesuatu. Mungkin ya. Nah, mungkin bisa bergabung gitu. Ini bisa live nggak ini? Kalau live insya Allah bisa pengobatan jarak jauh juga nih dari sini. Wah, nantilah kita jadwalkan ya untuk. Oke Kang Jan. Nah, Kang Ustad, kan ada pembukaan, otomatis ada penutupan ya. Untuk seseorang yang sudah dibukakan mata batin, misalnya saya udah nggak sanggup, saya mau ditutup lagi mata batinnya. Apakah bisa gitu kasus itu?
Ya, memang seperti upacara ya, ada upacara pembukaan sama penutupan. Mata batin juga seperti itu. Pokoknya setiap yang dibuka harus ditutup Oh, gitu. Nah, masalahnya kebanyakan itu orang nggak mau ditutup lagi. Kenapa? Karena dia merasa nyaman mungkin, karena mentalnya kuat, atau eh, menjadi orang yang luar biasa mungkin dinilai oleh teman-temannya, sehingga jarang yang pengen ditutup lagi. Tapi ada juga yang kasusnya pengen ditutup, orang yang ngebukanya udah nggak ada gitu, gimana? Maka terbukalah terus itu ya. Nah, inilah yang menjadi kendala atau permasalahan. Nah, pertanyaannya tadi, apakah bisa ditutup lagi? Pasti bisa dan harus. Harus. Kenapa? Karena ketika portal dibuka, apalagi hubungannya dengan makhluk gaib, maka harus ditutup lagi. Untuk apa? Untuk keamanan si orang yang dibuka itu tadi. Caranya gimana? Ya dengan amalan si praktisi, dia tutup lagi cakranya. Kalau misalnya yang tadi Pak Ustadz bilang ya, si orang yang itu membukanya itu udah meninggal gitu. udah nggak ada. Apakah bisa ditutup sama si praktisi Sama orang lain lain gitu gitu ya? ya. Nah, kebanyakan ketika si orang yang ngebuka mata batinnya itu udah nggak ada atau udah meninggal atau mungkin masih hidup tapi jauh lah, susah dijangkau. Nah, ini kendala kan. Maka carilah, si orang itu mencarilah orang yang bisa untuk menutupnya kembali. Nah, di sini mulai masalah itu bermunculan. Bisa dimanfaatkan lah, bisa inilah, bisa itulah. Kebanyakan seperti itu ya. Iya. Betul juga ya. Jadi saya sarankan janganlah coba-coba untuk membuka mata batin, karena tidak semudah apa yang diucapkan, penuh risiko yang sangat besar gitu. Apalagi emang kitanya, si badan kitanya belum siap ya. Apalagi badan kitanya belum siap, itu berbahaya sekali. Jadi pelajaran untuk teman-teman semua di sana gitu ya, bahwa memang keren sih buka mata batin, bahkan channel saya juga mata batin. Iya, Tujuannya ya itu tadi, tujuannya ya untuk sebagai pembelajaran bahwa tidak semudah itulah untuk membuka mata batin. Bahkan saya menjadikan channel ini mata batin juga penuh perhitungan atau perencanaan yang sangat matang gitu ya. matang, bahwa mudah-mudahan menjadi satu pelajaran untuk kita semua. Nah, kalau di like, subscribe, dan tekan loncengnya, kita tahu video-videonya itu ke arah mana. Iya, Nah, memang di jangan situ lupa ya. iya, Jemaah jangan lupa ya. gitu. Nah, di situ ada memang salah satu video yang menayangkan tentang mistisnya dari perjalanan, terus menemukan suatu keganjilan, dan keganjilan itu diwujudkan sehingga menjadi suatu manifestasi energi. Nah, itu pembahasannya lebih seru lagi lah. Wah, ya, itu mah. Itu Pokoknya mah kalau yang penasaran kamu ya langsung aja ke channelnya ya, jangan langsung lupa di saja subscribe, channel di like Mata dan Batin gitu kan. Ya. Mata Batin channel ya. Mata Batin channel. Hashtagnya di sana Goa Lorong Waktu. Gua Lorong Waktu, jadi Mata Batin Goa Lorong Waktu ya. Mata Kang Isan Batin channel Goa Lorong Waktu. Oke. Itu lebih mudah lagi untuk cepat menemukan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng. Promosi nih. Oke, nggak apa-apa, Kang Isan bebas di sini mah ya, Kang Jan ya. Bebas ini mah. Ini ngomong nih, dari tadi saya merasakan sesuatu nih. Apa Coba, mau Kang dihadirkan dulu? Coba dihadirkan biar Dihadirkan, ya. nggak penasaran ini apa gitu kan ya. Iya, betul. Ya. Mungkin buat para jamaah juga di sini agak sedikit merinding mungkin ya, Kang Jan. Biar nggak penasaran, coba Kang Ustad. Iya. Dideskripsikan gitu apa Nah, gitu. ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa diajak kompromi ya, karena tidak semudah itu kan untuk mengendalikan makhluk-makhluk gaib. Nah, ini kebetulan saya merasakan disebutnya getaran-getaran gitu. Getaran-getaran asmara atau apa gitu. Tapi yang jelas di sini kita berusaha cair ya, jangan terlalu tegang. Oke. Karena memang kalau misalkan kita terlalu tegang, ini bakal banyak yang hadir. Siap. Ya, ini saya dulu ya, saya coba komunikasi dulu apakah dia mau dihadirkan atau tidak gitu. Karena memang di sini ada beberapa. Coba ya. Mungkin teman-teman di sana juga yang memiliki kepekaan juga bisa merasakan, atau setelah nanti kita hadirkan apa bisa ditebak atau apa gitu yang sudah hadirnya seperti itu. Coba ya. Mudah-mudahan ini bisa diajak kerjasama. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya, iya katanya dia tidak bisa diwujudkan, tapi dia ada di sini, dia udah hadir seperti itu. Dia udah hadir, sosoknya kakek-kakek ya, ada di depan kita nih kakek-kakeknya nih. Sebelah kiri saya ya, Kang Iya, Ustadz ya. sebelah kiri berarti. Soalnya agak panas ini. Agak panas ya, benar. Ini nggak main-main ya, ini nyata ini. Ini nyata. Orang yang memiliki kemampuan silakan untuk bisa ngecek. Di sini sudah hadir ada satu sosok, yang lainnya dia di luar. Nah, coba kita tanya nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak nanya ke orang gitu. Iya. Assalamualaikum. Ya, gaib. Ya, dia ngejawab waalaikumsalam. Normal kan? Iya, Normal. Semudah itu kah? Tidak. Ada tahap-tahapnya untuk bisa menjadi semudah itu gitu. Nah, jadi pembukaan mata batin juga mudah diucapkan, susah. Prosesnya itu lama. Hati-hati Kang Jon, jangan Ya. terlalu ini Kang Jon. Geser sedikit. Jangan terlalu panik, jangan terlalu tegang. Seketika ruangan juga berubah ya, kayak dingin-dingin gitu. Ya. Karena ini positif. Ini positif. Kita tanya lagi nih. Ini dari mana? Nah, ya ternyata katanya ini dari pegunungan gitu. Ya. Ini dari pegunungan. Iya dari iya sabar. Nah, dia terus ngobrol gitu ya. Jadi saya susah untuk menerjemahinya kalau inilah makhluk gaib seperti itu. Jin itu kalau udah punya keinginan dia terus dia menyerang kita. Baik itu energinya positif atau negatif. Kita yang memiliki ilmu ya kita harus bisa mentranslate atau menahan. Tapi ingat, jangan kita takut terhadap makhluk gaib. Ya, kenapa? Karena Allah menciptakan manusia itu lebih mulia. Gitu. Nah, ini ya. Jadi katanya saya dari gunung, katanya. Saya dari benda pusaka, katanya seperti itu. Nah, ternyata pusakanya ada di sini. Oh iya. Waduh, Mungkin luar biasa. Jamaah Ngopinia buat yang penasaran bisa dicek episode sebelumnya ya Kang Abe ya. Soalnya di episode sebelumnya udah dijelasin. Udah dijelaskan, udah diceritain bahkan bagaimana cara bagaimana cerita yang kemarin itulah pokoknya malah. Dan alhamdulillah kenapa kedeteksi ya sama Kang Ustadz ya. Terus saya jadi merinding ya. Ini saya luar biasa. Aduh, ini luar biasa besar sekali tenaganya ya. Tapi kita tetap santai saja karena kita adalah jamaah Ngopinia. Oke. Udah mulai terbiasa dengan itu ya, dengan kalimat itu. Ya. Jadi gimana Kang Ustadz ini? Masih adakah di sini sosoknya? Ya, masih ada. Dan saya udah kunci dia supaya nggak kemana-mana. Katanya minta udud. Dia bahasanya Sunda ya. Kurang minta udud. Oh, gimana gitu? Kurang minta udud. Saya minta rokok. Kebetulan di sini seperti biasa ya ada rokok merah di sini. Merah ini ya. Coba Kang Jon nyalain aja. Nyalain dan silahkan udud. Nah ini ya teman-teman semuanya bahwa kekuatan atau karunia Allah itu sangatlah luas. Pelajaran untuk kita semua bahwa Allah tidak hanya menciptakan manusia saja, melainkan makhluk jin juga Allah ciptakan, bahkan lebih dulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia. Dari kalimatnya aja jin dan manusia, bukan manusia dan jin ya. Berarti jin lebih dulu. Jadi kalau jin sombong itu wajar. Kenapa? Karena lebih dulu diciptakan. Nah, setelah itu manusia seperti itu. Illa liya'budun. Tujuannya atau tugasnya adalah beribadah. Nah, jin-jin yang jahat itu adalah jin-jin yang dia menolak untuk beribadah atau menolak perintah Allah. Sama seperti manusia. Gitu. Ada yang soleh, ada yang ingkar. Jin juga seperti itu. Manusia juga ada yang taat, ada yang nggak taat. Gitu.
Yang taat berarti baik, yang nggak taat berarti jahat. Sama. Nah ini kategorinya baik. Ini baik kategori. Ya, jamaah ngopinia. Jadi seperti itu ya yang disampaikan Kang Ustadz kita tentang mata batin ya. Berarti Kang Obe ya, ini mah mata batin channel itu mungkin isinya nggak tidak jauh dari yang berbau-bau mistis juga ya, Kang Iya, Obe. iya. Masih berkaitan dengan Masih mistis. berkaitan, iya. Jadi jangan lupa ya buat para jamaah ngopinia nih mampir-mampir ke channelnya Kang Ustadz ya. Di mana Kang Ustadz? Mata Batin Channel. Iya. Doa lorong waktu, jangan lupa. Oke Kang Ustad, saya penasaran ya. Coba Kang Ustad bercerita lah pengalaman setelah Kang Ustad bisa terbuka mata batinnya. Waduh, berat sekali ya. Pertanyaannya sederhana, cuman berbobot karena mengungkap masa lalu. Jadi mungkin para jamaah opinia juga penasaran mungkin ya. Alhamdulillah di sini pokoknya dari tadi ngobrol sama Kang Ustad ini sampai sekarang gitu. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali, Kang Obe. Masih merasakan merinding-merinding ya. Masih Ya. merasakan Apalagi di studio ini saat ini Hadir. yang bukan dari kalangan kita. Apa mau dihadirkan lagi? Jadi Oh. tambah banyak. Itu yang di luar masih banyak kayaknya Kang Ustadz. Iya, Suruh luar ngantri, masih. yang di luar ngantri. Ngantri. kayak mau disensus. Nah, kenapa bisa santai begini berhadapan dengan makhluk gaib? Nah, Karena maksudnya ada gitu. ilmunya. Nah, itu dia. Iya, yang mau belajar ilmunya silahkan. Terus pantau saja atau siap selalu lah di studio ini, channel inilah ya. Kan ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan juga, ya silahkan lah. Mungkin nanti saya diundang lagi ke sini. Ya pasti itu betul, mah, pasti. pasti itu mah. Soalnya momen yang sangat langka ya ada Pak Ustadz di sini gitu. Udah beberapa hari saya itu, aduh, saya sama Kang John ini mau Membahas apa lagi membahas Kang Obe? apa lagi gitu. Pembahasan banyak sebenarnya, cuman Banyak. susah gitu di ininya. Sebetulnya ke saya juga udah masuk tuh ke manajer saya. Ngundang mungkin ya dari beberapa bulan yang lalu ya. Nah, itu dia. Ya alhamdulillah sekarang udah Iya, bisa saya nyempetin dihadirkan. buat Bisa. buat inilah buat teman-teman semua di sini juga, teman-teman yang di sana, untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman juga gitu Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Amin, amin. Nah, kembali Amin. ke pertanyaan tadi apa? Lupa. Jadi saya itu penasaran Kang Ustadz, coba Kang Ustadz ceritalah pengalaman Kang Ustadz pas pertama Kang Ustadz terbuka mata batin. Terbuka mata batin. Sebetulnya tidak pernah ya dibuka mata batin atau bahkan belajar ya. Kenapa? Karena dari lahir saya udah seperti ini. Dari lahir udah seperti ini. Jadi mungkin itu ada faktor turunan atau gimana Kang Nah, Ustadz? ya kebanyakan sih turunan kayak ini ya, kayak apa namanya, genetik Oh, gitu. Karena bisa ditularkan. mm. Bapaknya atau kakeknya yang memiliki ilmu kebatinan secara hikmah yang baik, maka darahnya itu akan terus mengalir, maka disebut sanad atau turunan. Seperti itu. Ke siapa aja keturunannya, bisa ke anaknya ke anaknya lagi, ke cucunya dan sebagainya gitu. Jadi yang tadi dibilang bahwa ada orang yang memiliki kepekaan, ternyata dia ada turunan Oh, gitu, yang melihat kelebatan ya, ada turunan pasti kalau ditelusuri. Makanya orang-orang seperti ini tuh luar biasa. Nah, kita yang tidak ada keturunan pengen dibuka mata batin, luar biasa. biasa ya. Yang terbuka aja pengen ditutup, ini yang ditutup pengen dibuka. Jadi seperti itu. Nah, ada satu pengalaman yang luar biasa ketika saya bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Saya tadinya beranggapan bahwa itu manusia biasa, normal gitu. Normal seperti kita diajak ngobrol, bahkan waktu kecil sama ngajak ngobrol gitu kan, karena banyak. Nah, ternyata kata orang-orang, kok ngobrol sendiri seperti itu. Saya bilang ini ada orang, ternyata nggak ada. Nah, makin kesini makin paham, terus makin mempelajari karena
ternyata banyak keuntungannya daripada kerugiannya menurut saya gitu. Apa keuntungannya? Ya, saya banyak teman. Ya mungkin tidak wajar ya. Banyak. Tapi dari pas awal-awal bisa melihat dimensi lain gitu, sempet ini apa? Sempet kaget atau gimana gitu? Kagetnya pas waktu dipelajari malah. Kalau belum dipelajari normal seperti manusia biasa menurut saya, tapi setelah dipelajari karena ada ilmu-ilmunya, maka muncul yang jelek-jelek sehingga takut. Nah, ketika ketakutan, maka saya pelajari lagi untuk supaya tidak takut bagaimana, seperti itu. Udah lama itu, berapa puluh tahun saya belajar seperti itu. Nah, ada satu pengalaman yang luar biasa. Saya juga kaget juga seperti itu ya. Waktu itu kerja di satu perusahaan di daerah Bandung seperti itu. Tapi tidak saya sebutkan ya perusahaannya. Waktu itu saya kerja di shift. Kejadiannya shift 2 mungkin ya. Shift 2 pas pulang. Shift 2 itu kerja jam 3 pulang jam 11. Nah, kejadiannya itu setengah jam menjelang pukul 11 malam. Nah, kan karyawan semua itu ada jumlahnya sekitar 60 dijemput pakai bis karyawan. Nah, waktu itu malam Jumat. Saya nggak sadar malam Jumat Kliwon karena banyak penampakan saat itu, dan buat saya itu wajar karena saya udah terbiasa kan. Nah, ada satu kejadian di mana ketika udah masuk ke bis semua karyawan, pas mau berangkat sopirnya belum masuk, kesurupan satu bis. Kesurupan satu bis. Wah, bersama supirnya. Supirnya belum datang. Oh, belum datang. Belum datang. Lagi di Berarti pos itu satpam. berarti si itu belum jalan gitu ya? Belum jalan. Dan saya juga masih di pos satpam sama supir gitu kan. Biasa, aktivitas biasa kan, supir di pos satpam, laki-lakinya sama di pos satpam, nunggu di depan pas naik bisnya di depan. Kalau cewek-cewek kan, perempuan itu masuk lebih dulu, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Ternyata ada yang teriak-teriak, kerasukan. Wah, itu saya pikir udah biasa kerasukan 1, 2, 3 orang. Ini satu bis kerasukan semua gitu. Nah, otomatis orang-orang kan ke saya. Itu tolong kerasukan. Ya, bawa aja ke sini. Satu bis. Satu bis. Jadi semua karyawan itu udah tahu kan bis tadi itu udah bisa gitu ya menangani seperti itu gitu. Iya, seperti itu. Nah, saya samperin, memang benar satu bis kerasukan semuanya. Ada yang kayak monyet, kera ya, ada yang kayak kera. Kalau monyet kan takutnya ke siapa gitu. Ada yang kayak kera, ular, macam-macam binatang semua. Ada kayak makhluk yang sangat besar. Jadi orang yang kerasukan itu berkarakter seperti apa yang dia rasuki gitu. Nah, saya masuk ke situ karena tidak ada seorang pun yang mampu. Satpam kan gede-gede badannya, nggak mampu. Bahkan dia ngambil satu orang pun susah. Gitu. Pintu bis terkunci dari dalam, kan kebingungan. Gitu. Nah, ini gimana nih? Gitu. Yang saya takutkan mereka berantem di dalam. Gitu. Kan di bawah sadar ya. Nah, saya minta jebol aja katanya. Oh enggak, itu ada kunci cadangan. Wah, kebetulan ada kunci cadangan, pas dibuka, saya masuk. Pas saya masuk, semua ke sudut, ke pojokan bis. Semua yang ngeliat ke saya. Semua ngeliat ke saya diam aja. Memang takut sih. Siapa yang gak takut gitu ya? Dipelototin 60 orang gitu kan, dengan wujud kerasukan seperti itu. Nah, terus gimana? Nah, berdasar pengalaman saya, kan orang itu kalau kerasukan massal seperti itu disembuhin satu-satu ya. Kalau saya enggak, ambil aja rajanya gitu. Nah, di saat itu memang ada rajanya, saya panggil. Ketuanya maju, nggak ada yang ngaku kan, disembunyikan sama teman-temannya itu. Yang tengah maju ke depan, kamu rajanya, kenapa? Terjadi dialog lah seperti itu ya. Terjadi dialog. Nah, akhirnya terjadi pertempuran secara gaib, dan rajanya kalah. Saya perintahkan, kalau kamu tidak menyuruh anak buahmu keluar,
maka saya hancurkan. Memang harus kalau dalam syariat itu makhluk gaib yang menjadikan madarat untuk manusia itu harus dihancurkan. Nah, ketika saya mau hancurkan, dia mengaku dan menyerah. Saat itu dia suruh anak buahnya untuk keluar semua dan seketika semuanya sembuh. Nah, itu dari situ saya jadi booming. Tapi saya nggak mau terkenal. Cuman subscribe aja lah. Waduh, luar biasa ya Kang Jon ya. Luar biasa sekali. Wah, kalau misalkan Kang Jon di posisi seperti itu gimana? Aduh, saya mah udah bisnya bawa lari aja sana. Saya kabur. Dikeroyok 60 orang mah gimana tuh Kang Obe? 60 orang dalam keadaan kerasukan gitu. Ngeri ya. Nah, ini ngomong-ngomong yang hadir dari tadi dicuekin katanya. Coba Kang Ustad diajak dialog lagi Kang Ustad. Ada apa gitu sebenarnya kehadirannya itu? Ada yang mau disampaikan atau gimana gitu? Nah, ya. Dari tadi itu dia udah terus komunikasi dengan saya, dan mungkin kalau saya ungkapkan seperti ini. Dia hadir ke sini karena mau ada saya datang ke sini. Gitu. Jadi cek bahasa Sunda ya. Orang datang da maneh arek datang. Gitu. Orang datang da maneh arek datang. Sambil dia nunjuk ke saya. Gitu. Terus saya bertanya, kok kenapa ada saya kamu hadir? Ngeslila orang terpanggih. Gitu. Nah, pantesan saya bilang secara batin saya, pantesan dada orang nyeri gitu. Engap gitu. Jadi istilahnya gitu ya, istilahnya disambut lah ya Kang. Iya, disambut. Ada penyambutan. Alhamdulillah ya Kang Jon ya. Dan ini luar biasa ya saat ini. Jadi studio kita itu didatangi makhluk gaib karena mungkin belakang ini yang dibahas adalah hal-hal mistis atau mungkin ini memang spesialis mistis gitu ya. Itu. Dan dia bercerita, janganlah, tolong diterjemahkan ya. Oke. Saya pakai bahasa Sunda. Siap. Ulah poho karena temah wadi. Naon ya temah wadi teh? Perilaku mungkin. Ulah poho karena perilaku kudu ngajaga sagala naon anu bakal kealaman kurang. Ulah naon tah? Istilahnya ya, bentar ini dia komunikasi terus. Nah, ulah ngaruksak karena nah ini susah ya. Susah karena kalau makhluk gaib berbicara, dia terus ngomong gitu. Ya mungkin ini kesimpulannya. Kita harus bisa menjaga atau maneh kudu barisa ngajaga diri marane supaya kehidupan maneh hararade. Jadi gini, mungkin yang disampaikan sama makhluk tadi itu ke Kang Ustad itu, kita harus menjaga diri kita sendiri sebaik-baiknya supaya kita hidup lebih baik. Nah, terus dia bilang gini, alam dunia geus genjleung. Berarti dunia ini udah rusak gitu. Alam dunia geus genjleung. Ngan kumarane bisa ye dijaga. Cuman kita yang bisa menjaganya gitu. Jadi dunia ini tuh udah rusak karena ulah tangan manusia juga. Jadi kita yang masih hidup lah mungkin yang bisa menjaganya, seperti itu. Nah, ini amanatnya luar biasa ya. Amanatnya luar biasa mungkin untuk kita semua. Ini luar biasa, sangat luar biasa mengingatkan kita untuk menjaga alam. Kenapa? Karena mungkin ketika kita sudah meninggal terus kita dalam keadaan bermaksiat seperti itu, kita akan kesusahan. Maksiat di sini bukan berarti hanya untuk diri kita, tapi alam kita rusak itu bermaksiat.
seperti itu. Jadi hanya kita yang bisa menjaganya. Nah, ini dari tadi dia terus memantau pembicaraan kita. Ini luar biasa sekali. Dia mengarahkan supaya kita membahas sesuatu yang menjadi manfaat gitu. Luar Ya, biasa ya. Luar luar biasa. biasa sekali ya, Obe ya. Oke, buat para jamaah ngopini ya, mungkin dari tadi kita ngebahas masalah mata batin bersama Kang Ustadz ya Kang Jun Iya ya. betul sekali Kang Mungkin Obe. Kang Ustadz ada sedikit satu atau dua patah kata yang harus mungkin buat wejangan lah buat Buat para pendengar buat kita para ya, buat pendengar para ya, jamaah nih. buat kita juga gitu. Iya, baik. Dari tadi udah berpatah-patah kata. Ya baik untuk semuanya ini ya. Untuk semuanya, baik diri kita sendiri, umumnya untuk kita semua, juga teman-teman di sana yang mendengarkan dan menyaksikan kejadian-kejadian luar biasa berdasarkan kemampuan mata batinnya. Ingat satu hal, bahwa tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat kalau kita berjalan di jalan yang Allah ridhoi. Seperti itu. Karena menurut hadis Rasulullah yang artinya seperti ini, tidak ada satupun manusia yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Jadi artinya ilmu itu harus dicari. Rasulullah juga mengatakan wajib kita mencari ilmu, bahkan diperintahkan sampai ke negeri Cina. Bukan artinya kita harus ke Cina, kita itu harus memiliki kemampuan pola pikir seperti orang-orang Cina yang pinter-pinter seperti itu. Jadi wajib kita untuk mencari ilmu, karena Allah menjanjikan orang yang memiliki ilmu akan dimuliakan satu tingkat dari orang yang tidak berilmu. Dan mencari ilmu itu wajib. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, kata Rasulullah seperti itu ya. Yang mungkin itu ujangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Kang Ustadz terima kasih banyak Terima kasih banyak Kang Ustadz. udah hadir bertamu ke sini Kang Ustadz Udah ya. menyempatkan ya Menyempatkan di gitu. waktu-waktu Padahal sibuknya. udah lama ya kita Lama ya. undang-undang Kang Ustadz ini nggak direspon-respon gitu. Iya, saya juga alhamdulillah, mohon maaf baru bisa hadir malam ini gitu ya. Ya memang sih udah lama. Saya juga udah dapat informasinya itu untuk hadir di sini gitu ya. Cuman baru bisa sekarang menyempatin. Ini juga saya mobil di luar gak ada tempat parkir. Kemarin itu yang Alphard itu mau dipakai, garasinya macet. Garasinya macet. Jadi nggak bisa dibawa kemana-mana. Yang dibawa Kijang aja, soalnya larinya cepet. Ya. Lagi makan rumput Lagi makan rumput di luar ya. Sama Sasagon itu. Oke, terima kasih ya para pendengar jamaah Ngopinia. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan semua diberi keberkahan juga untuk hari ini. Untuk hari-hari berikutnya juga, pokoknya tetap kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ini yang hadir nggak disuruh pulang dulu. Oh iya ya Kang Ustadz, saya sempat lupa. Malah betah di sini Kang Ustadz. Coba Kang Ustadz di ini ya. gimana? Iya, katanya masih saya pulang ini masih di sini. Mungkin ini masih di sini, mungkin yang teman-teman di sana tahu yang dibicarakan itu apa ya? Yang tadi makhluk yang tadi yang dihadirkan. Iya. Nah, ini saya berusaha untuk mencoba untuk supaya dia pulang lagi ya. Mohon bantuannya nih, doa dari teman-teman sekalian. Karena untuk menghadirkan gampang ya. Tapi untuk menyuruh pulang kadang dia nggak mau. Ada yang minta digendong, malah luar biasa. Ini saya akan suruh pulang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya, alhamdulillah. Nah, enak lagi ya suasananya. Normal lagi ya. Dia mencekam kita kayak alhamdulillah, kita kayak ditekan gitu ya. Gak bisa tanggap kita. Nah itu dia kayak di intimidatif gitu ya.
Kadang pundak ini ngerasa berat tadi. Iya, berat merasakan. Luar biasa. Jadi jangan coba-coba untuk membuka mata batin. Menghadirkan saja udah seperti ini rasanya. Kita tersiksa. Oke. Terima kasih Kang Ustadz ya. Sekali lagi sama-sama. semoga Kang Ustadz sehat terus dan Amin. ntar mungkin lain waktu saya undang ke sini lagi Kang Iya. Ustadz ya. Dengan senang hati. Oke. Apalagi jamuannya kopi Nia. Wow, luar biasa. Dan buat para jamaah jangan lupa mampir-mampir ke channelnya Kang Ustadz ya. Iya, channel Di Mata Batin channel Batin ya. Channel. Goa lorong waktu biar mudah. Oke, terima kasih ya buat para jamaah Ngopinia. Kita tutup dulu sampai di sini pembahasan kita. Saya Kang Obe. John. Dan saya Kang Ustadz dari Mata Batin Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.